Pemirsa, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyapa ribuan kader PKB dan relawan di DBL Arena Surabaya Rabu siang. Dalam orasinya, Muhaimin berjanji akan mensejahterakan guru dan petani serta yakin meraih kemenangan mutlak di Jawa Timur. Didampingi dengan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala, Muhaimin menyapa ribuan kader Partai Kebangkitan Bangsa dan para relawan dalam konsolidasi pemenangan pasangan Anies Muhaimin di Pilpres 2024. Jika menang, Muhaimin berjanji memperhatikan kelangkaan pupuk dan harga jual beras untuk mensejahterakan petani. Selain itu, Muhaimin juga menyoroti kesejahteraan guru dan para pendidik di Indonesia, mulai dari guru sekolah, madrasah, hingga pesantren. Muhaimin Iskandar meminta para relawan dan kadernya untuk maksimal menyapa warga. Dengan dukungan dari mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, Muhaimin optimis bisa meraih suara mutlak di Jawa Timur. Mendapatkan keuntungan tepat sehingga kesejahteraan guru di seluruh Indonesia. Calon Presiden dengan nomor urut 2 Prabowo Subianto menggelar safari kampanye ke Pondok Pesantren IGM Al-Ihsaniyah Bait Al-Quran Akbar Gandus Kota Palembang. Dalam kampanyenya, dirinya bersumpah akan membawa rakyat Indonesia lebih sejahtera lagi. Calon Presiden dengan nomor urut 2, Prabowo Subianto, hari ini menggelar safari kampanye ke Pondok Pesantren IGM Al-Ihsaniyah Bait Al-Quran Akbar Gandus, Kota Palembang. Dalam sambutannya, dirinya mengungkapkan siap berjuang membawa Indonesia lebih baik lagi ke depannya. Mengingat Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil alamnya. Dirinya bersama Gibran Rakabuming Raka siap mengelola dan memanfaatkan hasil bumi Indonesia untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan itu menjadi janji dari calon presiden dengan nomor urut 2 tersebut. Tekad saya ingin bangsa saya, rakyat saya hidup terhormat. Saya tidak rela melihat ada rakyat Indonesia yang hidup susah. Saya tidak rela melihat rakyat saya menderita kemiskinan, kelaparan, sulit bekerja, sulit cari obat, sulit cari sekolah, sulit cari pekerjaan. Sejauh ini persentase suara Prabowo Gibran di Sumatera Selatan cukup besar hingga mencapai 65%. Kehadiran Prabowo yang didaulat sebagai ketua jaringan santri Indonesia disambut meriah dari para pendukung. Bahkan salah satu pendukung sempat menangis terharu akan kedatangan sosok dari Bapak Prabowo yang diagung-agungkannya tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri konsolidasi bersama ribuan relawan di Yogyakarta. Mahfud yakin Yogyakarta bisa menjadi lumbung suara memenangkan pasangan Ganjar Mahfud. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menggelar safari politiknya di Sleman, Yogyakarta. Mahfud menghadiri acara konsolidasi kekuatan bersama puluhan relawan dan tim pemenangan daerah Yogyakarta. Para relawan dinilai telah siap memenangkan Ganjar Mahfud di pemilihan presiden. Mahfud optimis Yogyakarta akan menjadi lumbung suara bagi paslon Ganjar Mahfud. Saya ketemu dengan para relawan untuk Jogja yang terdiri dari banyak sub relawan tadi ya. Kemudian ada TPD, ada TPC seluruh DIY, yaitu provinsi dan kabupaten kota. Lalu beberapa kelompok relawannya, pokoknya tadi yang datang 43. Hal senada juga disampaikan Ketua DPW Partai Perindo Yogyakarta yang mengaku siap mendukung pencapaian target tersebut. Kami sangat bersyukur dan bangga dengan kehadiran calon wakil presiden yang kita dukung, bahwa Pak Mahfud memberikan motivasi, kemudian juga memberikan semangat buat kita untuk terus bergerak sampai dengan pada titik tertentu untuk mencapai target yang telah ditetapkan bersama. Usai mengunjungi Yogyakarta, rencananya Mahfud akan bertolak ke sejumlah daerah di Jawa Timur guna melakukan konsolidasi. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Twijoko, iNews melaporkan.
Ratusan kotak suara rusak ditemukan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, Jawa Barat. Temuan ini didapati setelah pihaknya mengecek gudang logistik KPU Kota Depok yang berada di kawasan Cibinong, Kabupaten Bogor. Usai mendapati ratusan kotak suara yang rusak, pihak KPU Kota Depok bersama Bawaslu Kota Depok mengecek ulang kondisi dan jumlah kotak suara yang berada di gudang KPU Kota Depok, Jawa Barat. Ketua KPU Kota Depok, Willy Sumarlin, mengatakan pihaknya menemukan sebanyak 210 kotak suara yang rusak. Bukan Willy ya, yang rusak ini kotak suara. Nah, itu sudah berkoordinasi dengan KPU Provinsi untuk meminta pengganti dari pihak penyedia. Totalnya berapa yang kurang lebih 200, ya angka pastinya saya cek lagi ya, 210 atau 212. kotak ya? Ya, kotak. KPU Kota Depok telah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak penyedia logistik pemilu. Nantinya ratusan kotak suara yang rusak akan segera diganti. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin ikut mengomentari jalannya debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu malam. Menurut Jokowi, perbaikan perlu dilakukan untuk menampilkan debat yang berkualitas. Debat antar calon presiden yang digelar pada Minggu mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Presiden Joko Widodo mengatakan debat kurang edukatif karena banyak serangan bersifat personal. Menurut Jokowi, perbaikan harus dilakukan demi tampilkan debat yang berkualitas. Saya berbicara untuk ketiga calon dan untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Juga untuk introspeksi kita semuanya, untuk evaluasi kita semuanya. Saya tidak berbicara satu calon atau dua calon. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan debat kedua calon presiden pemilu 2024 berlangsung menarik. Adapun terkait penyampaian substansi calon presiden, Ma'ruf Amin menyerahkan penilaian kepada masyarakat. Saya kira saya tidak perlu memberi komentar. Saya kira masyarakat sendirilah bagaimana jika masalah substansinya itu mana yang baik, mana yang kurang baik, mana yang bagus baik, itu kan publik ya. Tidak etis kalau saya masuk ke substansi itu. Sebelumnya, debat ketiga pemilihan presiden 2024 dilaksanakan di Istora Senayan, Jakarta. Debat bertema pertahanan, keamanan, geopolitik, hubungan internasional, dan politik luar negeri. KPU memastikan tidak akan mengubah format debat selanjutnya. Perubahan format debat Pilpres 2024 keempat dan kelima dinilai bisa menimbulkan pertanyaan publik. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Ashari menegaskan tidak akan mengubah format debat keempat dan kelima Pilpres 2024. Menurut Hashim, format debat sudah disepakati sebelumnya oleh tim pasangan calon dan juga televisi penyelenggara. Selain itu, perubahan format debat bisa menimbulkan pertanyaan publik mengingat pelaksanaan ketiga debat sebelumnya dilakukan dengan format yang sama. Kan model atau bentuk debatnya sudah disepakati. Ada 6 segmen. Segmen pertama visi misi program, segmen 2 dan 3 pertanyaan yang disiapkan oleh panelis dan kemudian masing-masing calon menjawab. Segmen 4 dan 5 adalah pertanyaan masing-masing calon kepada calon yang lain dan dijawab oleh calon. Segmen ke-6 penutup. Jadi memang modelnya seperti itu. 4 dan 5 pun akan begitu, debat ke-4 dan ke-5 pun akan begitu. Cukup itu. Karena kalau diubah nanti jadi pertanyaan, kenapa diubah? Gitu. Karena sudah 3 kali debat. Kenapa polanya diubah? Gitu. Jadi kalau sudah jadi pola, sudah ada pakemnya ya kita ikuti. Kalau ada perubahan pasti menimbulkan pertanyaan berikutnya. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, tidak sepakat atas penilaian adanya serangan personal saat debat ketiga kemarin. Mahfud menilai bahwa pertanyaan yang diajukan kepada Prabowo Subianto bukan bersifat rahasia negara. Ya sudah berjalan kan, selesai, silakan dinilai aja. Media juga sudah menilai, pengamat sudah menilai. Saya kira itulah. Kalau penilaian presiden, kalau saya sih enggak. Misalnya rahasia negara. Apa rahasia negara yang harus dibongkar? Enggak ada kan rahasia negara yang dirahasiakan.
Kalau rahasia negara itu misalnya intelijen, strategi penyerangan, peta ini. Kalau bicara soal anggaran, kok anggarannya segitu, gitu. Kok situasi anunya begitu, kan itu bukan rahasia. Serangan personal yang dimaksud saat debat Pilpres justru dirasakan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Anies menganggap dirinya seringkali mendapat pertanyaan personal sementara ia mengkritik kebijakan-kebijakan dari para capres. Iya, saya berkali-kali diserang secara personal, malah disebut namanya, diminta untuk belajar lagi, malah nggak bicara tentang kebijakan yang saya buat. Saya merasakan itu memang. Jadi saya malah berharap kalau mau mengkritik saya, kritiklah kebijakan, kritiklah argumen. Jangan malah menyerang orangnya. Dan coba Anda lihat, di antara kami bertiga, siapa yang menyerang personal? Saya setuju dengan yang disampaikan Pak Jokowi. Dan kalau jangan menyerang personal, sekarang dilihat mana yang menyerangnya personal, mana yang mengkritiknya kebijakan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengomentari pelaksanaan debat ketiga Pilpres 2024 minggu lalu. Menurut Jokowi, debat kemarin kurang menunjukkan substansi dan visi para capres dan terlalu banyak serangan personal. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, caleg Partai Perindo di berbagai daerah merayakan malam pergantian tahun baru bersama masyarakat. Melalui momentum pergantian tahun, caleg Partai Perindo menyapa dan mendekatkan diri dengan masyarakat, sekaligus menjadi ajang penyampaian visi misi kepada masyarakat. Caleg Partai Perindo DPR RI Dapil Kalimantan Timur 1, Nataliano Ovani Tambayong, merayakan malam pergantian tahun dengan masyarakat di Kelurahan Sepinggan Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan. Manfaat KTA berasuransi disosialisasikan kepada masyarakat di wilayah yang sangat rentan terjadi bencana. Pada dasarnya kita sama-sama lihat bahwa lingkungan yang ada di sini kurang memastikan keamanan, seperti ada tanah longsor dan hal-hal lain. Nah, ini menjadi perhatian dari anggota DPRD yang terpilih untuk bagaimana menata kembali. Kalau KTA asuransinya itu udah dalam pembuatan, karena kami sudah daftar, itu akan diberikan nanti ke ketua. Tapi senang nggak Pak dapat kartu? Alhamdulillah, kami bahagia, kami senang, warga pun senang. Sementara itu di Palembang, caleg DPR RI Dapil Sumatera Selatan 1, Andi Asmara, merayakan malam pergantian tahun bersama masyarakat di Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Gandus. Tentunya dari Partai Perindo, dan saya sendiri sebagai caleg yang lolos ke Senayan, akan kita bawa semua aspirasi, semua keinginan, dan semua harapan-harapan yang selama ini itu sempat karena kita sampaikan ke DPR RI nantinya. Dalam setiap kegiatannya, para caleg Partai Perindo juga selalu mengajak masyarakat untuk memilih pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD. Tim Liputan iNews melaporkan. Status Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kini dinaikkan menjadi awas atau level 4. iNews Sore segera kembali.